Halo semuanya, para calon wirausaha hebat, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget, karena hari ini kita nggak cuma mau ngomongin teori kosong. Kita bakal membedah sebuah panduan langkah demi langkah yang super praktis, berani, dan pastinya seru banget buat kalian para pemula. Anggap aja sesi ini sebagai mentor pribadi kalian, yang bakal ngawal kalian ngubah ide-ide gila di kepala jadi sebuah bisnis nyata yang sukses. Siap? Yuk kita mulai! Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita patahkan dulu satu mitos paling klasik di dunia bisnis. Kalian pasti sering dengarkan pertanyaan ini. Apakah sukses itu cuma soal hoki alias keberuntungan murni? Ya jelas enggak dong. Bangun bisnis itu bukan kayak lagi main lempar dadu yang cuma bisa pasrah nunggu angka 6 keluar. Sukses itu adalah hasil dari rencana strategis yang matang dan peta jalan yang super jelas. Jadi kalian nggak butuh hoki, kalian butuh strategi yang tepat. Nah, di sesi ini, kita bakal jalan bareng ngelewatin 5 langkah krusial ya. Mulai dari ngebangun fondasi kesuksesan, menentukan kompas bisnis lewat visi misi, masuk ke eksekusinya, lalu kita bedah studi kasus klasik enzymes, sampai nanti di akhir kita bongkar rumus rahasianya. Kita langsung tancap gas masuk ke bagian pertama, fondasi kesuksesan sang wirausaha. Kalau kita perhatikan ekosistem yang dinamis ini, kelihatan banget kan gambaran besarnya? Lihat deh gimana niat, kerja keras, inovasi, sampai strategi, itu ternyata saling terhubung satu sama lain. Nggak ada ceritanya satu elemen bisa jalan sendiri. Semuanya itu ibarat satu ekosistem warna-warni yang saling menopang dan bikin bisnis kalian benar-benar hidup. Makanya, sebelum buru-buru rilis produk apapun, kalian wajib banget tahu fondasinya. Pertama, bisnis yang solid itu selalu berangkat dari niat memecahkan masalah nyata di masyarakat. Terus, kalian juga harus punya nilai inti atau core values yang nggak bisa ditawar-tawar sama sekali. Kenapa? Karena nilai inilah yang bakal nahan kalian supaya nggak gampang nyerah pas lagi ngelewatin badai tantangan. Oh ya, jangan lupa, sukses itu bukan melulu soal cuan ya, tapi juga seberapa puas pelanggan kalian dan apa dampak sosial yang kalian ciptakan. Fondasinya udah beres, sekarang kita lanjut ke bagian 2. Kita butuh yang namanya kompas bisnis, yaitu visi dan misi. Nah, poin krusialnya tuh ada di pemahaman ini. Kalian harus paham betul kontrasnya. Visi itu ibarat mimpi jangka panjang kalian. Mau jadi apa bisnis kalian 5 atau 10 tahun ke depan. Terus dampaknya apa buat dunia. Sedangkan misi, nah ini lebih ke urusan dapur. Misi itu adalah langkah operasional harian kalian. Produknya apa, pasarnya siapa, dan kerjaan nyata apa yang harus kalian beresin hari ini juga biar mimpi besar tadi bisa kecapai. Ada satu kutipan yang ngena banget nih soal ini. Coba diresapi ya. Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Sebaliknya, eksekusi tanpa visi adalah pemborosan energi. Bener banget kan? Kalau cuma mimpi doang tapi nggak pernah gerak, ya namanya halusinasi. Tapi kalau kalian sibuk kerja tiap hari dari pagi ketemu pagi tapi nggak punya arah yang jelas, wah itu sih cuma buang-buang energi aja. Keduanya mutlak harus jalan beriringan. Udah punya arahnya? Mantap. Sekarang waktunya kita turun ke lapangan. Di bagian ketiga, eksekusi langkah demi langkah. Biar misi kalian nggak berujung cuma jadi pajangan berdebu di dinding kantor, kalian harus memecah targetnya pakai rumus 5 langkah ini yang kita sebut strategi SMART. Target kalian harus spesifik, jelas angka ukurannya alias measurable, realistis buat dicapai atau achievable, relevan sama bisnis kalian, dan pastinya punya time bound alias tenggat waktu yang jelas. Ini nih rahasia paling ampuh buat ngubah mimpi abstrak jadi aksi yang luar biasa nyata. Kalau targetnya udah smart, langkah eksekusi selanjutnya adalah baca peluang pasar dengan super jeli. Kumpulin modalnya. Ingat loh, modal itu nggak cuma melulu soal uang, tapi juga keahlian dan koneksi kalian. Habis itu, bikin produk berkualitas yang benar-benar punya nilai. Dan yang nggak kalah penting, kunci siapa target pasar kalian dengan sangat tajam. Umurnya berapa, penghasilannya dari mana, gaya hidupnya kayak gimana. Makin spesifik, makin gampang kalian jualannya. Biar kalian makin kebayang prakteknya di dunia nyata, di bagian keempat ini, yuk kita bedah satu contoh yang menarik banget, studi kasus bisnis klasik enzyme. Coba deh perhatikan angka raksasa yang satu ini, 365. Kalian tahu nggak artinya apa? Dibutuhkan waktu fermentasi persis 365 hari alias 1 tahun penuh cuma buat ngebikin 1 kali batch minuman klasik enzyme. Bayangin betapa gilanya kesabaran yang dibutuhin dan seberapa besar tantangan operasional mereka. Nah, dengan proses produk yang super lambat kayak gitu, mereka jelas butuh kompas bisnis yang baja banget. Visi mereka itu pengen jadi pionir gaya hidup alami. Terus misinya menggunakan buah organik murni dan nerapin sistem tanpa limbah atau zero waste. Sadar atau enggak, justru misi yang sangat idealis ini malah jadi nilai jual utama mereka yang bikin konsumen rela antri dan bayar mahal.
Kalau kita intip analisis SWOT mereka, kelihatan rapi banget pemetaannya di medan perang bisnis ini. Ada satu langkah jenius di sini. Kita bisa langsung lihat kalau kelemahan terbesar mereka, yaitu siklus produksi yang setahun tadi, malah diputar balik jadi kekuatan cerita atau storytelling merek yang sangat elegan. Ini jadi senjata utama mereka buat ngehajar ancaman dari kompetitor yang produknya instan dan jauh lebih murah. Keren banget kan? Dan buat mengeksekusi itu semua, mereka nerapin 4 fase operasional yang super ketat. Mulai dari riset resep yang konsisten, ngurus uji legalitas ke BPOM dan halal, ngebangun branding yang kuat, sampai eksekusi pemasaran digital yang langsung nembak ke target komunitas kesehatan. Ini tuh jadi bukti nyata, produk yang sangat rumit dan butuh waktu setahun pun, kalau dibawa ke pasar pakai langkah yang sistematis, pasti bisa sukses. Akhirnya kita sampai juga di puncak acara kita, bagian kelima, rumus rahasia wirausaha sukses. Tapi tunggu dulu. Sebelum saya bocorin rumusnya, kalian harus berjanji dulu buat siap ngadepin rintangan. Kalian wajib nerima kalau gagal itu cuma bagian dari proses belajar. Kalian harus rajin mengevaluasi kesalahan, cepat adaptasi sama teknologi, dan ini yang paling krusial. Kalian harus bisa mengandalkan disiplin di hari-hari, di mana motivasi kalian lagi nyungsep entah kemana. Disiplin itulah yang bakal nyelamatin kalian. Udah siap? Kunci rumus ini diingatan kalian sekarang juga, kalau perlu dicatat. Niat yang kuat, ditambah visi yang tajam, ditambah kerja keras, inovasi yang tanpa henti, dan konsistensi setiap hari. Ini bukan sembarang teori, ini adalah variabel pasti yang bakal menghasilkan keberhasilan absolut yang selama ini kalian impikan. Teman-teman, sekarang kalian udah pegang buku panduannya, kompasnya udah di tangan, dan rumusnya juga udah tahu. Semuanya benar-benar udah kebongkar jelas hari ini. Jadi, sebelum kita mengakhiri sesi penjelasan visual ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif yang harus kalian renungkan dan jawab hari ini juga. Apa visi masa depan bisnismu? Yuk, mulai rancang dari sekarang. Selamat berkarya, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan.